Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Majedi Amiruddin LC-MMA, selaku dosen pengampu ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Rasti Silaja sebagai moderator. Adapun teman-teman saya ada Nurul Istiqomah, Dwi Sunarti, Novianti, Astrid, Buana Pratiwi, dan Wahyu Anna. Adapun topik yang akan kami bahas pada kali ini mengenai kebijakan publik untuk memenuhi tugas kuliah ekonomi Islam itu sendiri. Saya selaku moderator akan membacakan poin-poin penting yang akan dibahas pada video kali ini. Ada kebijakan publik, kedua, evaluasi kebijakan publik, ketiga, penilaian kinerja, keempat, reformasi birokrasi, kelima, pelayanan publik, keenam, formulasi kebijakan publik. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita simak penyampaian materi yang akan dibawakan kelompok 5. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah selaku pemateri pertama. Adapun poin yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan publik. Pengertian kebijakan. Penggunaan bahasa kebijakan seringkali dikaitkan dengan bahasa kebijaksanaan. Kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai arti dan makna tersendiri dalam arti konteks maupun dalam kontennya. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan kebijaksanaan adalah alternatif keputusan sebagai bentuk penghormatan dan faktor lainnya untuk memberikan rasa keadilan dan kebaikan bagi seseorang atau sekelompok orang terhadap proses kebijaksanaan yang dilakukan. Keduanya mempunyai pola tersendiri dalam proses pelaksanaan dan evaluasinya sehingga harus dibedakan penggunaannya. Adapun pengertian kebijakan publik, berbagai definisi tentang kebijakan publik banyak diungkapkan oleh para pakar dan ahli kebijakan bahwa kebijakan publik itu adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eksklusinya berada pada level implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal. Adapun proses kebijakan publik terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kepercayaan akan kebaikan, bahwa setiap kebaikan publik adalah baik. Kebaikan dalam kebijakan publik tertuang dalam orientasi dan filosofi yang dibangun dalam mewujudkan kepentingan politik atau masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai dan norma-norma. Kebijakan juga mempunyai nilai dan norma yang terkandung di dalamnya. Setelah diterimanya atas kebijakan publik oleh masyarakat, maka yang perlu kuatkan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam kebijakan itu. Yang ketiga, institusional politik. Lembaga pemerintah merupakan lembaga publik yang dibangun berdasarkan asas demokrasi. Proses kepemimpinan dalam lembaga negara dianut berdasarkan sistem politik. Yang keempat, proses politik. Kebijakan sebagai produk dari proses politik. Kebijakan yang sudah masuk ke institusionalisasi politik akan menghasilkan sebuah keputusan bersama. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kinerja kebijakan atau kegagalannya yang menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat akan adanya kebijakan. Adapun bentuk kebijakan publik yaitu bentuk pertama ialah undang-undang atau akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Bentuk kedua yaitu paternalistik. Paternalistik adalah berperilaku seperti ayah yang dikaitkan dengan sikap pemimpin kepada pegawainya. Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku sebagai anak. Yang ketiga adalah perilaku pemimpin.
perilaku atau sikap pemimpin menjadi kebijakan publik dalam ranah yang agak vulgar pun hal itu dapat terjadi bahwa kebijakan publik adalah sikap dari pemimpin itu sendiri. Adapun tujuan kebijakan publik yang pertama, mendistribusikan sumber daya secara nasional yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional. Yang kedua, untuk regulasi atau mengatur liberasi atau pembebasan dan deregulasi atau kegiatan atau proses menghapus pemberantas atau peraturan. Yang ketiga, dinamika dan stabilitas. Kebijakan publik adalah melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara. Kondisi yang stabil adalah harapan dan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, memperkuat pasar dan negara. Memperkuat pasar adalah karena ekonomi negara tergantung dari pasar. Pasar yang menentukan naik turunnya harga, pasar pula yang memainkan peran perekonomian secara global. Adapun fungsi kebijakan publik yaitu untuk memberikan arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan para aktor pembuat kebijakan. Kebijakan secara regulatif bersifat mengatur dan membatasi seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan HAM, kebijakan proteksi industri, dan sebagainya. Sedangkan deregulatif bersifat membebaskan, seperti kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan Saya selaku pemateri kedua akan membawakan materi evaluasi kebijakan publik. 1. Pengertian evaluasi kebijakan publik. Evaluasi ini merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target kebijakan yang ditentukan. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah merupakan penilaian terhadap serangkaian tindakan yang telah direncanakan, diputuskan, dan dilakukan, di mana tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah diciptakan sebagai pertimbangan dalam peninjauan dan peningkatan pelaksanaan pada masa yang akan datang. Kedua, tipe-tipe evaluasi kebijakan. 1. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Melihat apakah suatu kebijakan bermanfaat atau memberi dampak pada kepentingan. 2. Tipe evaluasi yang memfokuskan daripada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar. 3. Tipe evaluasi sistematis. Tipe ini melihat secara objektif program-program kebijakan dijalankan untuk mengukur dampak bagi manusia dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. 3. Langkah-langkah evaluasi kebijakan publik. 1. Mengidentifikasi tujuan-tujuan program yang akan dievaluasi. 2. Analisis terhadap masalah. 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. 4.
mengukur terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. 5. Menentukan apa perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 4. Masalah evaluasi kebijakan publik. 1. Ketidakpastian atas tujuan-tujuan yang disusun untuk menjalankan kebijakan seharusnya jelas. Bila tujuan-tujuan ketidakpastian tidak jelas atau tersebar sebagaimana sering terjadi, maka kesulitan yang timbul adalah menentukan sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. 2. Kuantitas. Bila seseorang evaluator menggunakan evaluasi sistematik untuk melakukan evaluasi terhadap program-program kebijakan, maka ia harus memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata harus disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan. 3. Dampak kebijakan yang menyebar. Misalnya, kita mengenal apa yang dimaksud sebagai ekstematis atau dampak yang melimpah atau external bias yakni suatu dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok selain kepada mereka yang menjadi sasaran atau tujuan kebijakan. 4. Kesulitan-kesulitan dalam memperoleh dana, kekurangan dan statistik dari informasi lain yang relevan barangkali akan menghalangi para evaluator untuk melakukan evaluasi. 5. Risetesi pejabat. Seringkali seorang pejabat meskipun menyadari bahwa program yang dilaksanakan gagal, akan tetapi mereka menyembunyikan kegagalan tersebut hanya karena takut dipecat atau diberhentikan dari jabatannya. 6. Evaluasi mengurangi dampak. Hal ini sering terlihat pada diabaikannya atau dikritiknya evaluasi sebagai suatu yang tidak mendasarkan atau malah dianggap tidak meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anna selaku pemateri ketiga, yang dimana judulnya adalah penilaian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian kerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Penilaian kinerja dikaitkan dengan sumber daya atau input yang berada di bawah wewengan seperti SDM, dana atau keuangan, sarana prasarana, metode kerja, dan hal lainnya yang berkaitan. Tujuannya adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian kinerja yang tidak sesuai atau kegagalan yang disebabkan oleh faktor input yang kurangnya mendukung atau kegagalan pihak manajemen. Selanjutnya adalah penilaian kerja atau syarat-syarat berkualitasnya penilaian kinerja. 1. Input potensi, yang dimana agar penilaian kinerja tidak biasa dan
dapat mencapai sasaran sesuai yang dikehendaki oleh perusahaan, maka perlu ditetapkan, disepakati, dan diketahui faktor-faktor yang akan dinilai atau dievaluasi sebelumnya, sehingga setiap karyawan yang ada dalam perusahaan telah mengetahui dengan pasti faktor-faktor yang akan dinilai. 2. Proses pelaksanaan, yang dimana fase pelaksanaan atau proses kualitasi dengan sebanyak mungkin individu dan kelompok harus dilakukan untuk menjamin seluruh aspek dari sistem penilaian kinerja dapat dihubungkan secara menyeluruh dari pokok-pokok yang berhubungan dengan praktik sehingga dapat berjalan dengan baik. 3. Output atau hasil. Perlu ada kejelasan hasil penilaian seperti manfaat, dampak, risiko, serta tindak lanjut dari rekomendasi penilaian. Selain itu, perlu diketahui apakah hasil penilaian ini berhasil meningkatkan kualitas kerja, motivasi kerja, etos kerja, dan kepuasan kerja karyawan yang akhirnya akan merefleksi pada peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya, penilaian kinerja atau unsur-unsur kunci dalam penilaian kinerja. 1. Pendefinisian misi. 2. Penetapan rencana strategi dan kebijakan operasional perusahaan. 3. Penetapan dan pengembangan indikator-indikator kinerja. 4. Pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. 5. Pelaporan hasil-hasil secara formal. 6. Penggunaan informasi kinerja. Dan 7. Pentingnya hasil penilaian kinerja secara individual. Mungkin itulah tadi materi yang sempat saya bawakan tentang penilaian kinerja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai reformasi birokrasi. Apakah yang dimaksud reformasi birokrasi? Secara umum, reformasi birokrasi adalah proses menata ulang, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, bersih, efisien, dan produktif. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya yaitu apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu pertama Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2015, dan yang kedua Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Raat Map Reformasi Birokrasi 2015 sampai 2019. Secara teknis, kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 sampai dengan 15 tahun 2011. Selanjutnya, apakah latar belakang perlunya reformasi birokrasi? Pertama, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN masih berlaku hingga saat kini. Yang kedua, tingkat pelayanan publik yang belum memenuhi harapan publik. Yang ketiga, tingkat efisien efektivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintah. Yang keempat, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah masih rendah. Yang kelima, tingkat disiplin dan etos kerja pegawai yang masih rendah. Selanjutnya, apa tujuan reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Yang selanjutnya itu, apakah sasaran reformasi birokrasi? Secara umum ada 3 sasaran utama reformasi birokrasi, yaitu pertama,
birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Selanjutnya, makna reformasi birokrasi. Jika berhasil, yang pertama mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program instansi. Yang keempat, meningkatkan efisien biaya dan waktu. Yang kelima, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif. Jika gagal, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik, bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buana Pratiwi Nasarudin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik, yang pertama kepentingan umum, artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, kesamaan hak. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Yang kelima, profesional. Yang keenam, partisipatif. Yang ketujuh, tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, keterbukaan. Adapun karakteristik pelayanan dalam pelayanan publik adalah tanpa wujud atau service intangibility. Pelayanan publik tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli. Keterikatan pelayanan jasa dan penyediaan jasa dimisalkan sebagai produk fisik yang diproduksi, disimpan, dijual, dan akhirnya dikonsumsi. Adapun tujuan dari pelayanan publik yaitu untuk mendorong tersusunnya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Adapun cara meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pertama, revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Dan yang terakhir, korporatisasi unit pelayanan publik. Adapun standar pelayanan publik yang harus terpenuhi, yang pertama, dasar hukum, yang kedua, persyaratan, yang ketiga, sistem, mekanisme, dan prosedur, yang keempat, jangka waktu penyelesaian, yang kelima, biaya atau tarif, yang keenam, produk pelayanan, yang ketujuh, sarana, prasarana, dan atau fasilitas, dan yang terakhir, kompetensi pelaksana. Adapun prinsip dari pelayanan publik, yaitu pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang minta pelayanan. Adapun penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta membuat pengawasan masyarakat dalam penyelenggaranya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang formulasi kebijakan publik. Kebijakan publik mempunyai kerangka pikir yang sistematis, terukur, dan terarah.
Setiap kebijakan yang diambil mempunyai konsekuensi logis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya dan menjadi solusi terhadap persoalan yang muncul. Formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya. Dalam kaidah formulasi kebijakan, ada perencanaan formulasi yang harus dilakukan. Perencanaan formulasi merupakan perencanaan terhadap tahapan formulasi. Adapun evaluasi formulasi adalah untuk mengukur sejauh mana formulasi yang dilakukan menjadi kaidah utama dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pada implementing policy merupakan pelaksanaan terhadap rumusan atau formulasi kebijakan. Proses pelaksanaannya hampir sama dengan proses formulasinya, yaitu perencanaan pelaksanaan adalah merencanakan apa yang akan dilaksanakan. Kemudian prinsip-prinsip dalam formulasi kebijakan publik. Penafsiran fenomena. Kebijakan publik sejatinya adalah untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Solusi itu dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan publik yang baik dilakukan berdasarkan formulasi yang baik pula, yang diikuti oleh prinsip-prinsip keadilan dan komprehensitas perencanaannya. Kemudian penyusunan agenda kegiatan. Dalam penyusunan formulasi kebijakan membutuhkan konsepsi dasar dan ketentuan-ketentuan yang mengatur agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian perumusan masalah. Setelah dilakukan penyusunan agenda kegiatan, langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan. Kemudian identifikasi masalah. Perumusan masalah harus diikuti oleh identifikasi masalah atau memfokuskan persoalan yang ada, sehingga penyelesaiannya dapat diurai secara sistematis, terukur, terarah, dan tepat sasaran. Setelah rumusan masalah diketahui, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi terhadap setiap masalah itu. Yang kelima, pemecahan masalah. Setiap formulasi kebijakan publik berdasarkan pada persoalan atau permasalahan yang berkembang. Kemudian teknik pertimbangan keputusan. Proses tindakan penetapan formulasi kebijakan publik sering juga disebut dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemikiran yang cermat, pertimbangan yang matang. Kemudian, penyusunan konsep kebijakan publik. Pada penyusunan konsep kebijakan publik dibutuhkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh perumus kebijakan. Sosialisasi konsep kebijakan publik. Melakukan penyusunan terhadap konsep kebijakan Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah menjelaskan materinya. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua yang telah menonton video ini. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.